Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cira Lestari. NIM saya 43122010116. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Saya di sini ingin menceritakan kisah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihissalam sebenarnya memiliki nama asli Bashar bin Ayub. Beliau lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada orang-orang Amoria di Damaskus. Zulkifli sendiri merupakan nama yang beliau dapatkan dari seorang raja di negeri Syam. Sedari kecil beliau dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berbohong dan disenangi oleh banyak orang. Bashar mendapatkan gelar Zulkifli yang artinya orang yang mampu menempati janji. Selain menjadi raja, Zulkifli juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Ia diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Syam. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik dan bijak. Kemudian dia selalu mementingkan urusan rakyat daripada kepentingan pribadi atau keluarganya. Janji untuk puasa di siang hari dan beribadah di malam hari selalu dipegang teguh. Dalam kondisi seperti apapun, selalu bersabar dan menahan amarah. Ibadah yang dilakukan Nabi Zulkifli alaihissalam sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Umat Nabi tidak mau ikut berperang. Kami takut berperang karena kami masih senang hidup di dunia. Jika engkau memintakan kami kepada Allah untuk menjamin hidup kami, barulah kami siap bertempur, ucap umatnya. Nabi Zulkifli tidak banyak berpikir dan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab doa tersebut. Kemenangan dicapai tanpa ada yang terbunuh dalam pertempuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli pernah diuji lagi dan lagi. Setan datang untuk mengganggu Nabi Zulkifli alaihissalam. Setan itu kembali menjelma menjadi pria tua, datang dan mengetuk rumah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli tetap sabar dan tidak emosi dengan tindakan iblis yang menggoda kesabarannya. Iblis tersebut pun memilih menyerah karena melihat Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapi godaannya. Nabi Zulkifli diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Rom supaya selalu mengingatkan satu Tuhan dan tidak menyembah berhala. Namun demikian, hal itu tidak menggoyahkan keimanan dan kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai golongan orang yang sabar dan yang paling baik. Sebagaimana tertulis dalam firman-Nya dalam surat Sa'd ayat 48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasya, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang baik. Nah, sebagai umat muslim, tentunya perilaku Nabi Zulkifli perlu kita teladani dengan sebaik-baiknya. Sekian kisah yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.